الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah dan akhwat sekalian yang saya hormati, pemirsa Radio Roja yang saya cintai karena Allah dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jalla, di potongan bumi Allah yang paling baik, yakni di Masjid Al-Barakah, yang mudah-mudahan duduk kita di sini dicatat sebagai hasanah, sebagai kebaikan, sebagai pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan memberatkan timbangan kita kelak di Yaumil Qiyamah. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman surga dunia, yakni di majlis ilmu, semoga Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di taman surga di akhirat kelak. Allahumma amin. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk khairil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga kita senantiasa thabat, istiqamah, mengikuti jejak mereka dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Karim. Qadarullah, jamaah sekalian yang saya hormati, dari subuh saya keluar rumah, ada acara wisuda anak-anak. Saya harap bisa pulang sehingga bisa ngambil buku, kitab yang kita bahas. Qadarullah, kalau saya pulang dulu kayaknya tidak kekejar. Belum juga arah sini biasanya macet gitu ya. Maka saya langsung ke sini. Qadarullah, saya tidak bawa kitab yang sedang kita bahas. Jadi saya izin untuk kesempatan yang berbahagia ini kita tematik dulu, insyaallah ta'ala. Di pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pelajaran kita tentang berhias dengan adab yang mulia biiznillah. Pembahasan yang ingin saya singgung di kajian kita pada kesempatan kali ini terkait tentang kekhusyuan di dalam salat. Saya tadi duduk di samping seorang syekh dari Yaman ya, lama saya kenal beliau, ahli qiraah Al-Quran ya. Sebagian kita mungkin mengenal beliau. Saya sempat ngobrol-ngobrol tentang pengalaman beliau pindah rumah ya di daerah Jakarta Timur kira-kira. Kemudian beliau mendapatkan musalla yang beliau sholat di situ, di dekat rumah beliau, itu sebagian kaum muslimin secara umum ya, kita biar bicara secara umum, sebagian kaum muslimin yang sholat di situ, beliau lihat sholatnya, kalau bahasa hadisnya itu ya, yang naqrat tayr ibaratnya, matuk kayak burung, cepat, tidak tumakninah. Beliau cerita pengalaman tersebut. Saya dengar gitu, beliau cerita, saya dengar. Kemudian begitu selesai sholat, pas sholat fardunya cepat gitu kan. Namun begitu selesai sholat, subhanallah, giliran pas mau dzikir, masya Allah, ya, tenang, khusyuk, lamban, astaghfirullah, ya, paham maksudnya ya?
begitu khusyuk, tenang, lamban, slow gitu ya. Jadi beliau sampai berpikir gitu kan, karena beliau baru di situ belum berani negor langsung. Ini siapa ini datang-datang negor gitu kan. Ya, beliau lihat kondisi lah. Mungkin kalau sudah agak lama kenal dengan masyarakat sekitar, mungkin beliau akan tegur gitu kan. Cuman ini karena baru pendatang baru di situ, beliau belum berani ngomong gitu. Ya. Maka beliau berpikir dalam hati, ya Rabb, kok giliran sholat yang fardu, yang itu ibarat ibadah yang inti, ibaratnya. Itu ngerjainnya apa? Nakar gitu ya. Ya, matuk, cepat gitu kan. Ya. Nggak ada tumaninahnya gitu. Nggak ada khusyuknya. Pasti nggak ada khusyuknya jadinya kan. Ya. Gimana mau khusyuk orang sholatnya cepat. Dan kita lihat sholat sebagian kaum muslimin seperti itu. Hatta di sholat faraid, sholat fardu. Bagaimana sholat sunnah berupa tarawih misalnya sehingga ada yang 7 menit 23 rakaat kelar. Jangan heran. Yang fardunya aja Allahu Akbar. Miris gitu kan. Semoga Allah memberikan petunjuk dan ilmu terhadap kaum muslimin sehingga betul-betul mengerjakan sholat fardu itu dengan apa? Tuma'ninah. Gitu tak. Ya, jadi beliau cuman heran gitu kok giliran sholatnya cepet-cepet tapi pas giliran zikir setelah sholat lama panjang dengan nada-nada dan seterusnya. Allahu Akbar. Kiranya mana yang lebih urgent untuk dia khusyuk, untuk dia tenang di dalamnya, sholatkah atau zikirkah? Khusyuk dalam berzikir dituntut, tapi khusyuk dalam sholat lebih dituntut lagi gitu kan. Itu yang buat beliau heran. Dari cerita beliau tadi saya tergelitik untuk sedikit berbicara masalah zikir ini sebagai masalah khusyuk ini sebagai materi dadakan kita untuk kesempatan kali ini. Jemaah sekalian yang saya hormati, pemirsa TV Roja yang saya muliakan, khusyuk Allah Subhanahu wa taala telah sifati dengannya orang-orang beriman. Setelah Allah mensifati mereka dengan kesuksesan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita banyak hafal insyaallah di surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Anak-anak kita apalagi hafal semua. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung falah. Ya. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Siapa mereka? Ciri orang-orang yang beruntung tersebut, yang falah tersebut, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang di dalam salatnya itu apa? Khusyuk. Ya. Mereka yang di dalam salatnya adalah khusyuk. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, bisa kita baca di tafsir Ibnu Katsir ya, dinukil oleh Imam Ibnu Katsir ucapan Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in besar, ya, Hasan Al-Basri. Pawangnya, panutannya orang-orang Basrah. Konon jemaah, konon ya, saya pakai sigat tamrid, konon qila. Basrah itu dari dulu ya, sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang nyembah berhala penduduknya. Sampai diutusnya Nabi. Ya, sehingga gak usah heran banyak perawi-perawi hadis yang thiqah itu berasal dari Basrah. Seorang di antara pawang tabi'in besar, yaitu Hasan Al-Basri, ya, yang tinggal di Basrah, panutannya orang-orang Basrah, ulamanya orang-orang Basrah, mengatakan bahwa ya, ketika Allah berfirman alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya, beliau berkata Hasan Basri, kana khusyu'uhum fi qulubihim. Adalah kekhusyuan mereka itu di dalam hati mereka. Ya. Kemudian faghaddu bidzalika absarahum, maka mereka tundukkan dengan sebab itu apa? Pandangan mereka. Dari sini
bagus sekali mendukung kita dan sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk dalam sholat jamaah. Di antaranya adalah apa? Jangan matanya belalak kemana-mana. Susah untuk diharapkan orang khusyuk, matanya ngangkat kemana. Ini yang bikin siapa ini? Ini apa? Kaligrafi bagus nih, ya. Mana-mana, lihat sarung orang, lihat tulisan di kaos orang, ya, paham? Ya gimana khusyuk matanya kemana-mana? Mencintai karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka yang sangat bisa membantu khusyuk kita di dalam sholat juga adalah apa? Hendaknya kita tundukkan pandangan kita sebisa mungkin menghadap ke tempat sujud. Hatta Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, seingat saya, ulamanya Saudi loh. Ulama besar Saudi, panutan kita, ulama Ahlus Sunnah, ya, al-mu'asir di abad ini. Beliau ya berpendapat bahwa hatta orang sedang sholat depan Ka'bah, seingat saya ya pendapat beliau, hatta orang sedang sholat depan Ka'bah pun tetap ya dia menghadap kemana? Ke tempat sujud. Itu lebih bisa ya ahralil khusyuk, ad'alil khusyuk, lebih bisa menjadikan orang untuk bisa khusyuk di dalam salatnya. Jemaah cinta Islam. Karena kalau dia ngadep Ka'bah, secara hukum boleh ya, boleh saja. Sebagian pendapat ulama nggak masalah gitu. Ngadep dapat Ka'bah ke fisik Ka'bah gitu. Tapi yang namanya hati jemaah ya, kalau udah ngelihat sesuatu, Ka'bah cakep ya, mulia, terpesona dengan Ka'bah, akhirnya nggak khusyuk dengan salat. Tapi kalau dia menghadap ke tempat sujud, insya Allah, ya, antum cobain dah jemaah, ya, dan insya Allah antum sudah coba semua. Antum buktikan itu. Kalau tadinya mungkin mata kita agak melenceng, agak ke depan atau apa, akhirnya kita buyar khusyuknya. Begitu antum arahkan ke tempat sujud, itu nggak tahu, kayak khusyuk itu datang dia langsung spontan datang, gitu, insya Allah. Ya, coba antum rasakan sendiri, yang mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi khusyuk mereka di dalam hati mereka, dan dengan demikian mereka tundukkan pandangan mereka. Jadi matanya nggak kemana-mana. Dan ini sangat membantu untuk kita bisa khusyuk. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin mengatakan, Allaqallahu falahal musallin, terkait ayat tadi, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ibnu Qayyim mengatakan ya di Madarijus Salikin, kitab beliau Madarijus Salikin ada 3 jilid seingat saya. Itu beliau mengatakan allaqallahu falahal musallin bil khushu'i fi salatihim. Allah mengikat ya kesuksesan orang yang salat itu, semua kita pengen sukses ya jemaahnya. Ya, sukses dunia, sukses akhirat, semua kita ingin falah. Ya. Semua kita ingin falah, kesuksesan, keberuntungan, keselamatan, ya. Semua kita menginginkan itu. Ternyata dalam ayat ini kata Ibnu Qayyim, Allah rahimahullah mengikat ya keberuntungan, kesuksesan, keselamatan orang yang salat bil khusyu'i fi salatihim. Allah ikat dengan kekhusyuan mereka di dalam salat. Mafhum mukhalafahnya apa jemaah? Pemahaman sebaliknya. Kalau kita masih sulit untuk meraih khusyuk dalam salat, maka falah itu agak jauh dari kita. Khawatirnya masih jauh keberuntungan, kesuksesan itu dari kita. Apalagi yang nggak sholat, benar-benar nggak sholat. Waduh, jangan ngomong dah. Nggak usah ngomong keberuntungan, kesuksesan, keselamatan. Ya, kalau nggak sholat sudah. Ya, apa kata Umar? Ya, dikatakan bahwasanya la Islam liman tarakas shalah. Kama qala radhiyallahu ta'ala an. Nggak ada Islam, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Nggak ada bagian dalam Islam buat orang yang meninggalkan sholat. Nggak usah, gimana ngaku Islam tapi gak sholat, kepiye? Mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Aneh gitu kan. Ya. Jadi Allah ikat keberuntungan mereka, kesuksesan mereka dengan khusyuk mereka di dalam sholat mereka. Kata beliau, fadalla ala anna man lam yakhsha' falaysa min ahlil falah. Ini menunjukkan bahwa siapa berarti yang enggak khusyuk dalam salatnya, belum meraih khusyuk dalam ibadah salatnya, maka dikhawatirkan dia bukan termasuk ahlil falah. Dia bukan termasuk orang yang ya beruntung, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Dari ayat ini juga kita bisa ya
mengetahui bahwa seagung-agung sebab, sebesar-besar sebab untuk kita meraih keberuntungan, kesuksesan, keselamatan, mencintai Allah Ta'ala adalah sekali lagi dengan kita berusaha khusyuk di dalam salat kita. Makanya mungkin ada orang berkata, perasaan saya salatnya rajin bener dah. Mungkin ada orang ngomong begitu ya. Saya rajin, gak pernah long gitu. Gak pernah perek saya salat, Masya Allah ya, fardunya apalagi, sunnahnya aja, dan seterusnya. Ya, saya perasaan rajin salat, tapi kok kayaknya nasib begini-gini aja nih kondisi gitu. Ya, nggak beruntung-beruntung rasanya, buntung-buntung terus gitu misalnya. Bisa jadi ada orang curhat seperti itu. Maka kita katakan kepada saudara kita ini, wahai saudaraku, sesungguhnya Allah tidak hanya menuntut dari kita untuk sekedar mengerjakan sholat, tapi Allah menginginkan kita untuk menegakkan sholat. Beda nggak kalau dikatakan mengerjakan sholat dengan menegakkan sholat? Fi'lus sholah, ada'us sholah dengan iqamis sholah. Berbeda jemaah. Ya. Yang Allah tuntut dari kita apa? Ngerjain sholat atau negakin sholat? Kalau kita lihat dari bahasa-bahasa ayat yang ada. Ya. Hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Bukan wa yaf'aluna as-sholah. Enggak. Dan mereka mengerjakan sholat. Enggak. Tapi menegakkan sholat. Ya. Menegakkan sholat. Menegakkan sholat masuk di dalamnya rukun-rukunnya didatangkan, wajib-wajibnya, ya, syarat-syaratnya dipenuhi, ya. Kemudian apa? Ya, berjamaahnya bagi laki-laki gitu kan. Khusyuknya, ya, termasuk di dalam iqamis shalah, ya. Kemudian apa? Tumakninahnya, kekhusyuannya masuk dalam iqamis shalah. Bisa jadi orang-orang yang curhat seperti tadi, selama ini baru sholat itu sekedar apa? Mengerjakan sholat. Kalau sekedar mengerjakan sholat mah, ya, yang matuk-matuk juga namanya mengerjakan sholat. Itu sholat. Ngapain itu yang matuk-matuk? Rukuk, sujud, matuk-matuk. Itu juga ngerjain sholat namanya. Tapi apakah dia dikatakan menegakkan sholat? No. Dia tidak dikatakan menegakkan sholat. Dia hanya mengerjakan sholat. Allah menginginkan menegakkan sholat. Masuk dalam bab menegakkan sholat, di dalamnya masuk adalah apa? Tentang khusyuk. Ya. Ya. Kalau mau dikatakan sholat kita itu, kalau mau dikatakan kita menegakkan sholat, mesti ada khusyuk di dalamnya. Berjuang kita. Berat memang, tapi harus berjuang kita untuk meraih al-khusyuk. Jemaah sekalian yang saya cintai, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pembicaraan tentang masalah khusyuk dalam sholat adalah pembicaraan yang besar. Pembicaraan yang bukan pembicaraan ecek-ecek jemaah. Bukan pembicaraan ringan. Karena ini terkait tentang ibadah yang setiap hari kita apa? Kita lakukan. Yang kalau boleh saya katakan khusyuk ini adalah merupakan rohnya sholat. Ya. Rohnya sholat. Ya. Mencintai karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kopong sholat kita kalau tidak ada khusyuk. Paham kopong ya? Kayak kosong gitu. Nggak ada rohnya. Nggak ada nyawanya ibaratnya sholat kita itu. Kalau apa? Hilang khusyuk darinya. Jangan mencintai. Maka pembahasan tentang khusyuk ini adalah pembahasan yang besar. Karena sekali lagi dia terkait tentang ibadah yang nanti di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab dari amalan seorang hamba adalah apa? Sholat. Mencintai Allah Ta'ala. Ya, kalau sholatnya sholat-sholatan, acak-adul dan seterusnya, waliyadzubillah, gimana? Nggak ada khusyuk sama sekali dan seterusnya. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia sholat, tapi nggak pernah merasakan khusyuk. Gimana dia mencintai Allah Ta'ala? Maka ini penting untuk kita bahas. Ini pembicaraan yang bukan ecek-ecek jemaah. Ini pembicaraan agung, pembicaraan besar. Tentang apa? Tentang khusyuk di dalam sholat. Yang hilangnya khusyuan di tengah-tengah umat. Kalau umat pada sholat rame, Masya Allah, kelihatan syiar berjamaah rame. Ya. Tapi badannya doang berdiri. Kelihatannya khusyuk padahal hatinya pada melancong kemana-mana. Kalau khusyuk ini sudah mulai diangkat dari umat ini, wala, ini menunjukkan kiamat sudah semakin dekat. Mencintai. Kiamat sudah semakin dekat. Kalau sudah khusyuk terangkat dari umat ini, kiamat makin dekat sudah. Ini ciri-ciri kiamat sudah mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah sabit dalam hadis Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu
dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, begitu juga Al-Imam Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, ya. Dan sanad hadis ini adalah hasan, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa awwalu syai'in yurfa'u min hadhihi al-ummah ya al-khusyu', ya, hatta la tara fiha khashi'a, ya. Bahwasanya apa? Hal yang pertama kali atau sesuatu yang pertama kali akan diangkat dari umat ini adalah apa? Khusyuk. Khusyuk yang akan pertama kali terangkat dari umat ini. Sampai engkau tidak akan melihat, ya, di tengah-tengah umat ini ada orang yang khusyuk. Langka, susah untuk didapatkan lagi orang yang khusyuk di tengah-tengah umat. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Tirmidzi, ya, juga Imam Ad-Darimi, begitu juga Imam Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku, ya, an tadkhula masjid jama'atin fala tara fiha rajulan khashi'a. Nyaris, hampir, kata Nabi SAW, nyaris hampir engkau masuk ke dalam masjid yang di situ ditegakkan sholat jamaah, kaum muslimin rame, masya Allah, nyaris, kata Nabi SAW, fala tara fiha ay fihi rajulan khashi'a, maka kau tidak dapatkan, ya, di dalam sholat jamaah tersebut satu orang laki-laki pun yang khusyuk di dalam sholatnya. Enggak ada yang khusyuk sama sekali. Dari ratusan jamaah, bahkan mungkin ribuan jamaah, ternyata, ya, satu pun enggak ada yang khusyuk. Nyaris hampir itu akan terjadi. Ya. Yushik, hampir, nyaris akan terjadi. Engkau masuk ke dalam satu masjid yang ditegakkan di dalamnya sholat jamaah, kau enggak dapatkan seorang pun khusyuk di dalam sholatnya. Persis sebelumnya, karena hadisnya agak panjang, jemaah, saya enggak bisa bawakan semuanya, panjang sekali hadisnya. Ya, sebelumnya persis dikatakan awwalu ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Ilmu yang pertama kali diangkat dari manusia itu adalah apa? Ilmu tentang khusyuk. Banyak orang enggak faham, banyak orang enggak ngerti tentang hakikat khusyuk. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu yang akan pertama kali diangkat, ya. Khusyuin, mencintai. Dan ini menunjukkan bahwa termasuk dari buah ilmu yang manfaat itu adalah apa? Ketika seorang bisa meraih kekhusyuan. Paham maksud saya, jemaah? Termasuk, ya, ciri, tanda, ya, ilmu seseorang itu, ya, bermanfaat. Di antara buah, ya, ilmu yang bermanfaat itu ketika seorang yang menuntut ilmu itu bisa merasakan apa? Khusyuk. Bisa meraih kekhusyuan. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita khawatir selama ini banyak ngaji, bertahun-tahun kita ngaji, tapi kok sholat perasaan nggak pernah khusyuk dah. Jangan-jangan ilmu kita belum masuk kategori ilmu yang nafi'. Belum manfaat mungkin ilmunya, yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ilmu kita nafi', ilmu kita bermanfaat, insya Allah dia akan ngefek kepada apa? Kekhusyuan kita di dalam salat kita, yang mencintai. Maka kita minta kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari selama ini, ya, Allah jadikan ilmu yang nafi'. Dan itu yang kita minta selalu, ya. Ya, ini yang kita minta selalu pagi dan petang, ya. Itu apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya, wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Kita minta, Nabi kita mengajarkan, minta ilmu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Ya, Nabi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman, Allahumma inni as'aluka imanan daima, farubba ilmin ghaira farubba imanin ghaira daim. Aku mohon kepadamu ya Allah iman yang langgeng, karena betapa banyak iman yang tidak langgeng. Wa as'aluka ilman nafi'a farubba ilmin ghaira nafi'. Ya. Ya, aku minta juga kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, betapa banyak ilmu yang tidak manfaat, sehingga Nabi kita juga berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Khawatirnya kalau selama ini kita belum pernah merasakan khusyuk dalam ibadah kita, dalam salat kita, jangan-jangan ini indikasi ilmu yang kita pelajari selama ini, ya, apa, tidak nafi', tidak bermanfaat.
manfaat. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jadi dari sini kita bisa ketahui juga bahwa untuk mewujudkan khusyuk dalam sholat jamaah itu sangat sulit tanpa dibarengi dengan apa? Ilmu berarti. Ya, makanya tadi dikatakan ilmu yang pertama kali diangkat itu adalah khusyuk. Ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Berarti bisa kita membuat satu ungkapan bahwa ya sulit untuk bisa kita wujudkan khusyuk dalam sholat tanpa adanya ilmu. Ya, mau nggak mau berarti harus kita berilmu. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang paling sempurna ya merasakan khusyuk dalam ibadah salat mereka itu ya bisa kita katakan mereka adalah para ulama, orang-orang yang berilmu dalam keilmuannya, mereka orang-orang saf terdepan dalam kekhusyuan yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka adalah orang-orang yang berilmu ya. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara selain makna khusyuk berupa sakinah, ketenangan, ya, tawadhu lillah, merendah kepada Allah, ya. Itu di antara makna khusyuk itu juga adalah apa? Khasyah. Rasa takut, ya. Rasa takut. Di antara makna khusyuk itu adalah khasyah, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut. Sedangkan kita tahu orang yang paling takut dari hamba-hamba Allah ini adalah siapa jemaah? Para ulama. Maka jangan heran kalau para ulama itu kita lihat, Masya Allah, salat mereka dari kelihatannya saja udah Masya Allah gitu. Karena mereka orang-orang berilmu, ya, orang-orang yang berilmu, ya, nggak banyak warawiri, banyak gerak, banyak macam-macam, khusyuk, tenang soalnya. Kalau sudah macam-macam perbaiki ini, perbaiki, Allahumma musta'an, mencintai sunnah. Jadi ya para ulama itu kalau bisa kita katakan mereka adalah di saf terdepan dalam hal apa? Kehusyuan. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ilmu yang mereka miliki. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Di surah Fatir ayat yang ke-28. Siapa pimpinannya para ulama jemaah? Ulama pertama umat ini siapa? Guru pertama umat ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau adalah orang yang paling apa? Paling takut kepada Allah dan juga paling khusyuk berarti, ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang paling khusyuk berarti karena beliau adalah orang yang paling takut. Kenapa? Karena beliau orang paling paham, paling tahu, paling berilmu tentang Allah tabaraka wa ta'ala. Coba kita lihat ya, yang menunjukkan bahwa orang berilmu itu paling khusyuk. Ada buktinya dari Al-Qur'an, dari ayat. Orang yang berilmu itu paling khusyuk dalam salatnya. Kita lihat di dalam surat Al-Isra. Nama lainnya surat Bani Israel. Ayat yang 107 sampai 109. Ya. Allah berfirman, "Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. Ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul aminu bihi aw la tu'minu." Katakan kepada mereka Muhammad, kalian beriman dengan Al-Qur'an itu atau enggak mau beriman, sama aja. Ya. Ya. Innal ladzina utul ilma min qablihi, sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu. Ya. Maka kita butuh ilmu memang tentang khusyuk ini jemaah, ya. Butuh ilmu berarti. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, idza yutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka, ayat-ayat Al-Quran maksudnya dibacakan kepada mereka, apa yang terjadi jemaah? Yakhirruna lil adqani sujada. Mereka menyungkur di atas muka mereka sambil bersujud. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, Subhana Rabbina, in kana wa'du Rabbina lamaf'ula. Ya. Mereka mengatakan, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti benar-benar terpenuhi. Pasti terlaksana janji-janji Rabb kami. Di akhir ayat,
wa yakhirrun. Di ayat berikutnya wa yakhirruna lil adqani yabkun. Dan mereka menyungkur di atas wajah mereka yabkun sambil menangis, yabkun, menangis. Apa yang terjadi berikutnya? Wa yaziduhum khusyu'a. Dan bertambah apa mereka jemaah? Khusyu'an. Lihat digandengkan antara antara ilmu dengan khusyuk, mencintai. Ya, maka butuh ilmu memang. Susah kita kalau orang enggak mempelajari ilmu yang memanfaat, ilmu yang nafi, susah untuk kita harapkan mereka bertambah khusyuk untuk mendapatkan khusyuk. Agak sulit mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau keluarkan faedah-faedah dari ayat ini sangat banyak sebenarnya mencintai Subhanahu wa taala dan tidak cukup waktu untuk kita berikan faedah-faedah dari ayat yang kita bawakan tadi. Abrak-abrak faedah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi orang-orang yang khusyuk atau orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang khusyuk kepada Allah dalam beribadah kepada Allah, sekali lagi mereka adalah orang-orang yang mereka berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya ilmu yang mencintai Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan innamal ilmul khasyah. Hanya saja ilmu itu adalah apa? Rasa takut. Hakikat ilmu itu adalah yang memunculkan rasa takut. Sedangkan khasyah adalah salah satu di antara makna apa tadi? Khusyuk. Saya sudah sampaikan di awal. Di antara makna khusyuk selain sakinah, ketenangan, tumaknina, tawadhu kepada Allah, rendah diri kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, itu khusyuk. Ya. Di antara makna khusyuk adalah apa? Khasyah, takut, rasa takut kepada Allah. Ya. Sedangkan Ibnu Mas'ud mengatakan innamal ilmul khasyah. Hanya saja ilmu itu adalah yang mewariskan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, khusyuk itu dalam salat itu dia rukun dalam salat atau sekedar sunnah saja gitu, mencintai Subhanahu wa taala. Maka sebagian ahli ilmu menjawab bahwasanya yang benar, yang tepat bahwasanya khusyuk itu kadang dia rukun, kadang bisa jadi dia jadi wajib gitu kan. Kadang dia sebagai penyempurna bagi salat. Bahkan kadang dia adalah sebab bagi seorang bisa meraih pahala dalam salat. Sehingga kalau sekedar sebab untuk meraih pahala, kalau khusyuk itu hilang, maka dia enggak perlu qadha ya. Dia enggak perlu qadha gitu kan. Salatnya gara-gara enggak khusyuk, qadha salatnya nih, enggak perlu. Aduh, saya enggak khusyuk salatnya tadi. Ulang lagi salat, enggak perlu. Ya, tidak perlu untuk dia qadha, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau khusyuk hilang, bisa jadi dia tidak ada pahala, ya. Khawatirnya tidak ada pahala, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan khusyuk itu dijelaskan ahli ilmu ada dua tipe, Ada yang dia adalah rukun di dalam salat, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dia hilang berarti salat tidak sah, ya. Contoh misalnya ciri orang yang enggak khusyuk dalam salat itu ketika dia tidak tumaknina, ya. Gimana mau khusyuk enggak tumaknina, matuk-matuk? Maka mengefek kepada salatnya tidak menjadi sah, yang mencintai Subhanahu wa taala. Apa dalil kita dalam hal ini? Yaitu hadis yang sering kita dengar, yang mencintai Subhanahu wa taala, hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid. Abu Hurairah cerita, bahwa kalau khusyuk hilang, dan di antara tanda khusyuk itu enggak didapatkan oleh orang ketika dia salatnya enggak ada tumakninah sama sekali. Oh, matuk-matuk, gimana mau khusyuk? Ngebut-ngebut salatnya, Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Fadakhala rajulun. Masuklah seorang laki-laki, sahabat masuk. Fasalla, dia salat. Hadis ini populer sekali. Dia salat. Setelah dia selesai salat, fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ngucapin salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang antum bisa cari di sini jemaah? Ahsannya, bagusnya, kalau kita baru masuk ke masjid, enggak usah cipika-cipiki, salim-salim dulu, assalamualaikum akhi. Itu hak makhluk itu. Kasih dulu haknya siapa? Kalau hak siapa kasih dulu? Hak Allah. Dengan kita apa jemaah? Langsung
tahiyatul masjid aja dulu. Kasih hak Allah dulu, tahiyatul masjid. Habis selesai salam, selesai sholat nanti baru apa? Assalamualaikum akhi. Assalamualaikum akhi. Baru hak manusia. Hak Allah dulu kasih. Ya. Walaupun itu nggak wajib ya, mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tapi betapa ahsannya kita ikuti dari faedah dari hadis ini adalah laki-laki ini dia nggak salim ke Nabi dulu gitu, enggak. Ya, enggak. Tapi beliau dia langsung sholat dulu. Dia sholat, setelah selesai sholat, ya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucap salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda, maka Nabi menjawab salamnya tersebut. Waqal, dan Nabi kita katakan apa? Irji' fasalli. Mas, balik lagi, sholat lagi katanya. Disuruh sholat tadi, ulang sholat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sholatnya sah apa enggak tadi? Enggak sah. Disuruh ulang. Salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi Mas, kau belum sholat. Ya. Ini dengan bahasa kita ya. Faraja'a yusalli kama shalla. Ternyata ini orang balik sholat seperti yang tadi. Yang dia lakukan tadi. Dia ngertinya sholatnya kayak gitu. Ya. Walaupun mohon maaf jemaah ya. Kalau saya tidak dihianati ingatan. Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pernah mengatakan, seingat saya. Nanti saya cek lagi. Tapi saya kalau tidak keliru, beliau pernah mengatakan. Kalau kita mau VS-in nih. Bandingin nih. Antara normalnya sholat kita hari ini. Kita dengan sholatnya laki-laki yang disuruh ngulang ini masih panjangan sholat dia katanya. Gimana jemaah? Repot nggak kalau kayak gini? Kalau sholat kita biasa hari ini dibandingin di PS-in dengan sholatnya sahabat yang disuruh ngulang itu masih lebih lama sholatnya dia. Wah kacau kalau kayak gini. Gimana jemaah? Ya, Allah musta'an. Makanya ketika dalam satu acara selesai acara 3 syekh besar ngumpul, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh bin Utsaimin rahimahumullah ta'ala jami'an. 3 mujaddid di abad ini jemaah, 3 pembaharu agama di abad ini yang dijanjikan Rasul di setiap penghujung 100 tahun sekali. Allah akan utus pemujaddid, pembaharu agama. Dan bisa jadi lebih dari satu, enggak harus satu, bisa lebih dari satu pembaharu agama itu. Itu ketika mereka mau sholat, ya, pastinya kan imam ojok-ojokan kan, 3 imam besar, ya 3 imam besar, ya ada yang jago akidah, Syekh bin Baz, ada yang jago hadits, Syekh Albani, ada yang jago faqih gitu, Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah ini ojok-ojok, Syekh bin Baz disuruh maju, nggak mau, ya. Yang diojok-ojokin siapa oleh Syekh bin Baz? Syekh Albani, karena dia lebih paham tentang hadisnya, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW, bahkan bukunya sampai ke tangan kita ya. Udah diterjemahin nggak ya? Sifat salat Nabi SAW, Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian antum mungkin rata-rata tahu gerak-gerak telunjuk ini dari bukunya beliau mungkin ya. Dan ingat, yang tepat cara gerak-gerakkan itu tidak sebagian ikhwan mengganggu orang kiri kanan, rafa' khafat. Ya ini yang bikin orang terganggu. Apa sih itu? Rafa' khafat. Lebay kadang-kadang saya lihat. Gimana orang nggak terganggu kalau kayak gini? Kencang banget. Kalau praktek Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, salah satu di antara muridnya Syekh Albani, ketika ditegur oleh Syekh Albani gara-gara dia begini. Hal indaka mustanadun ala hadza, kamu punya sandaran ngerakin kayak gini. Ya, maka Syekh Albani memperbaiki, ngerakinnya itu di tempat gitu, dengan cara yang tepat di tempat seperti ini. Gini, ya, ganggu orang. Mencintai sunnah ta'ala. Baik. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, ya, balik kau sholat, ya, kau belum sholat, belum dianggap sholat, enggak sah gitu kan. Faraja'a fa shalla kama shalla, dia balik yusalli kama shalla, dia sholat lagi sebagaimana yang tadi. Tsumma ja'a, kemudian datang lagi, fa sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ngucapin salam lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala irji' fa shalli fa innaka lam tusalli thalathan. Nabi bilang, balik lagi Mas, kau belum sholat, enggak dianggap sholatnya berarti. Sampai berapa kali kasusnya? 3 kali, 3 kali terulang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi saya belum selesai ceritakan, akhirnya yang maju jadi ngimamin siapa? Syekh Albani ngimamin 2 syekh besar dan yang lain gitu kan. Ya, Syekh Albani yang maju. Sebelum sholat Syekh Albani nanya, "Usalli salata Rasulillah am ukhaffif?" Saya mimpin kalian sholat seperti sholatnya Rasul atau saya ringanin gitu.
Berarti kalau nggak diringanin berarti apa? Suwi, panjang berarti. Saya nyontohin kalian sholat seperti sholat Rasul atau saya ringankan aja. Ya kan? Maka Syekh bin Bas nyeletuk mengatakan sholat seperti Rasul. Contohkan kami bagaimana sholat seperti Rasulullah SAW. Karena Rasul perintahkan sallu kama ra'aitumuni usolli. Jangan antum mikir sholat kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Itu hanya dari segi bacaan dan gerakan. Khusyuknya juga mana? Adakah kita khusyuknya juga masuk sebagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jangan dipetak-petakin gerakannya, bacaannya, nyunah tenan. Khusyuknya kagak. Piye? Mencintai. Enggak sempurna berarti kita ittiba Rasul dalam sholat kita kalau kayak gitu. Ya, Nabi harus diikuti dalam segala sisi. Kita berusaha untuk mengikuti beliau dalam segala sisi. Yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Faqala walladzi ba'atsaka bil haqq. Mungkin ya enggak bete sih jemaah, suruh ngulang sholat lagi. Sampai dia mengatakan, demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran. Ma'uhsinu ghairah. Aku enggak bisa sholat itu kecuali seperti ini. Udah saya ngertinya sholat kayak gini. Ya. Saya tahunya sholatnya kayak gini gitu kan. Ngertinya kayak gini sholat kata dia. Ya. Fa'allimni, cakepnya di sini orang, enggak ngeyel, enggak kekeh. Guru apaan ini suruh ngulang mulu, salah mulu. Oh enggak. Cakepnya di sini pelajaran besar nih, ya. Kalau udah tahu enggak ngerti, mbok minta diajarin, jangan ngeyel. Ya. Di sini dia minta diajarin enggak? Fa'allimni. Masya Allah. Please ya Rasulullah, ajarin saya. Sholat yang sesuai itu gimana? Ajarin saya. Oh cakep. Maka mau enggak mau kita harus belajar bagaimana sholatnya Nabi SAW. Ana pernah lihat sekilas video kajian Ustadzuna Al-Fadhil Ustadz Badrus Salam hafizahullah taala Abu Yahya. Ada tuh sampai beliau berdiri di atas kayak pas di berkah yang lama ya. Itu beliau pernah contohkan sifat salat Nabi itu. Masih ada videonya kayak gitu. Mungkin antum style ulang lagi gitu kan. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendekati kepada sunnah sesuai dengan hadis-hadis yang sahih. Mas kalian yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian ikhwatal iman, fa'allimni, tolong ajarin saya ya Rasulullah. Faqal, maka Nabi mengatakan, idza qumta ila shalah. Nabi enggak pelit untuk ngajarin, diajarin. Idza qumta ila shalah fakabbir. Apabila engkau hendak berdiri untuk mengerjakan salat, kabbir, takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini ngangkat tangannya atau ucapan Allahu Akbarnya? Ayo. Mana yang dikatakan takbiratul ihram? Ngangkat tangannya atau ucapan Allahu Akbar? Mana yang dibilang takbiratul ihram? Ngangkat tangannya atau ucapan Allahu Akbarnya jemaah? Allahu Akbar. Ucapannya. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar. Antum Allahu Akbar nggak pakai ngangkat tangan, sah nggak sholatnya? Ya, takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar, tapi enggak sempurna. Enggak ngikut, kurang nyunnah kalau antum salat takbiratul ihram cuman ucapannya dong tanpa mengangkat tangan. Tapi kalau dari segi kesahan sah enggak? Sah. Karena apa? Ya, takbiratul ihramnya sudah ya lakukan, yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian apabila kau hendak berdiri untuk melaksanakan salat, maka takbirlah, ya. Takbiratul ihram maksudnya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian kau baca apa yang mudah bagi dirimu dari Al-Qur'an. Ya, yang mampu aja, yang kau hafal saja, yang mudah bagimu. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian kau ruku, ya. Sampai kau benar-benar sempurna, tenang ruku gitu. Di mana ya sendi-sendi itu kembali pada tempatnya, maksudnya sempurna mencintai rukunya sampai kalau ibaratnya mau taruh air di punggung nggak jatuh ibaratnya, saking ya, rata gitu. Jangan ruku setengah ruku, jangan juga lebay. Ada nggak ruku lebay itu sampai dia taruh nggak di lutut, diletakkan jari jemarinya, tapi di mana? Di betis. Ada nggak tuh? Saya pernah sering lihat itu. Akhirnya mujafah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan tajafi.
Ya, begitu juga dalam sujud, sebagian orang lebay, sok nyunah, udah kayak katak loncat. Ana yakin dia nggak khusyuk itu. Ada nggak sebagian awal-awal ngaji sunnah ada tuh saya lihat kayak gitu. Wow, ana yakin nggak khusyuk dia karena kayak push up jadinya jemaah. Jengkrang kayak gitu itu mujafah, jangan berlebihan. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwatal iman, biar kita selesaikan hadis ini segera, biar kita lanjutkan. Ya. Kemudian sampai kau sempurna ruku gitu kan. Ya. Berarti ada kata-kata tatma'inna. Berarti ada tuma'nina. Ya. Jangan baru juga apa? Baru juga apa? Posisi ruku langsung bangkit lagi tidak. Lah kepiye? Enggak tuma'nina namanya dia mencintai. Ya. Tenang dulu, tenang. Ya. Kadang-kadang belum selesai ngucapin satu subhana rabbiyal azim saja, ya sudah bangkit jemaah. Ya, mencintai Subhanahu. Dan memang ada sebagian ahli ilmu yang bilang batasan terpendek daripada tumaninah itu adalah ketika kita bisa mengucapkan subhana rabbiyal azim atau ketika sujud subhana rabbiyal a'la sekali. Subhana rabbiyal azim. Itu paling pendeknya jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita sholat di belakang imam yang terkesan cepat, sekira-kira dia bisa sekira-kira kita bisa mengucapkan satu kali subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la atau dengan yang lebih panjang subhanakallah sampai akhir. Itu jemaah cintai Subhanahu wa ta'ala, maka sudah termasuk dari kategori ukuran tumakninah terpendek. Betapa cakepnya lagi kalau lebih, entah 2, lebih sunnah lagi 3 kali. Bahkan kalau imam nggak bangkit-bangkit, terus baca nggak masalah. Mencintaikan Allah SWT. Maksudnya nggak bangkit-bangkit, bukan nggak bangkit-bangkit, maksudnya lama sujud, maka terus baca nggak masalah. Mencintai SWT. Baik, kemudian thumarfa' hatta ta'dila qa'iman. Kemudian kau bangkit sampai kau benar-benar ya, berdiri tegak gitu kan. I'tidal, mencintaikan Allah SWT. Thummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian kau sujud ya sampai kau sempurna ya sujud gitu kan. Tenang sujudnya, tatmain, mutmain tumanina ya dalam sujudnya. Jangan belum sebentar dia nempel jidatnya udah bangkit lagi. Ya, gimana kayak malaikat itu. Ya, ada sebagian malaikat yang sejak diciptakan sampai kiamat tegak ya, dia sujud sejak diciptakan, pas kiamat tegak baru dia angkat kepalanya. Itu pun dia katakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci engkau ya Allah, kami belum merasa menyembahmu dengan sebenar-benar penyembahan. Padahal sejak diciptakan sampai kiamat kerjaannya sujud. Ya, itu merasa dia belum merasa sujud beneran. Lah kita cuma numpang lewat sebentar doang. Allahu Akbar. Allah maghfir lana ya Rabb. Semoga Allah mengampuni taksir, kelalaian, kekurangan kita jamaah dalam salat-salat kita. Makanya penting kita jaga rawatib itu sebagai penambal, jabr. Ya, nanti kan ditanya tuh malaikat. Ya, coba lihat hamba-hambaku punya nawafil enggak tuh sebagai penambal yang fardu yang ada celak-celaknya gitu kan. Ya, kurang-kurangnya ditambal pakai qobliyah atau ba'diyah. Mencintai sunnah. Penting makanya, penting. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma irfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian kau bangkit sampai kau tumaknina, sampai kau sempurna, tenang, ya, ke dalam keadaan duduk. Maksudnya duduk antara dua sujud. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Waf'al dzalika fi salatika kulliha, dan lakukanlah itu dalam salatmu semuanya. Yang sangat menjadi bahan perhatian kita di sini adalah kata-kata tatma'inna. Tumaknina, tenang, sempurna dulu. Ya. Dan ini sekali lagi yang akan mendukung kita untuk bisa khusyuk ketika kita kalau kuprak, gimana mau khusyuk? Jangan cintai Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan harap, susah, ya. Ikhwatal iman. Orang yang enggak cepat-cepat sholatnya aja khusyuk susah, apalagi yang cepat-cepat, lebih angel lagi, lebih susah lagi. Jangan cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk dalam rukun di sini adalah niat, jangan cintai Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau dikatakan
khusyuk dalam sholat itu adalah rukun, masuk di dalamnya niat. Di mana di dalam sholat kita itu mesti yang kita maksudkan dan kita niatkan, tujukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Ya. Cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ada harus karena Allah. Niatnya harus karena Allah. Jangan ada riya. Karena kalau sholat itu di dalamnya ada riya, enggak diterima. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak diterima. Ya. Jadi harus benar-benar niat kita karena Allah, niat kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manakala niatnya udah enggak karena Allah, ada riya di situ, ada sum'ah di situ, apalagi dia imam misalnya. Sum'ah, ya, bagus-bagusin bacaannya apa, sum'ah biar didengar gitu. Ada riya dan seterusnya. Maka bisa dibilang khusyuk enggak orang ini kalau riya, sum'ah dalam salatnya, khusyuk enggak dikatakan? Enggak bisa dikatakan khusyuk, dia mencintai Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk dalam, kalau dikatakan ya khusyuk itu adalah rukun, maka masuk di dalamnya yang pertama adalah apa? Salatnya itu harus niatnya karena Allah. Yang kedua adalah apa? Ya, sukunul jawarih. Yaitu apa jemaah? Anggota badan juga ikut tenang. Ya, mencintai. Hatinya udah terjaga nih, lillah sudah. Karena Allah dia salat. Fasalli li rabbika wanhar. Gitu. Untuk Allah dia salat. Ikhlas karena Allah. Nggak ada riya, nggak ada sum'ah. Aman dah. Nah, yang kedua sekarang nih. Ya. Yang masuk dalam kategori rukun di sini adalah apa jemaah? Sukunul jawarih. Yaitu tenangnya, tentramnya, tenang anggota badan. Jadi anggota badannya nggak... kecuali sebab-sebab tertentu. Ada gatal mungkin, ya kan? Ya. Ada gatal mungkin. Maka ya digaruk. Ya. Sampai benar-benar hilang. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sini sedikit ada perbedaan pendapat nanti gimana kalau lebih dari ada yang bilang lebih dari 3 kali udah batal. Ya ada, antum tahulah dalam mazhab Syafi'i mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya lanjut, Anda boleh cerita enggak sedikit jemaah? Ada seorang imam besar dari negeri Yaman namanya Imam Asy-Syaukani. Penulis kitab Fathul Qadir, tafsir Fathul Qadir. Itu juga beliau punya kitab Nailul Awtar. Beliau hidup di lingkungan orang-orang Zaidiyah. Zaidiyah itu orang-orang Syiah Zaidiyah ya, yang tidak mengkafirkan sahabat. Makanya para ulama enggak mengkafirkan mereka. Karena mereka enggak mengkafirkan sahabat. Itu beliau pernah sholat. Kemudian sorban beliau apa jemaah? Sorban beliau jatuh. Maka apa? Diangkat. Nanti jatuh lagi. Diangkat lagi. Ya kan? Maka orang-orang Zaidiyah ini kan mazhabnya dalam fikih. Mazhab Syafi'i di Yaman sana. Banyak. Maka setelah selesai sholat ditegur. Imam banyak gerak nih, batal nih. Dan macam-macam lah. Ya, angkat sorban apa. Dan batal itu kebanyakan geraknya. Jatuh, angkat lagi. Masya Allah, orang berilmu ngomongnya pakai dalil jemaah. Dia bilang apa? Hamlu imamah akhaffu min hamli umamah. Gitu. Mengangkat sorban lebih ringan dibandingkan mengangkat Umamah. Siapa Umamah? Umamah itu cucunya Nabi SAW. Umamah bintil As ibn Rabi'. Al-As ibn Rabi' itu menantunya Nabi SAW. Dari putri beliau yang paling tua. Siapa putri Nabi yang paling besar yang dapat dari Khadijah? Zainab. Ya. Zainab binti Muhammad SAW. Ya. Beliau pernah sholat. Gendong siapa? Cucu beliau Umamah. Ketika mau sujud, dilepas. Nanti pas mau berdiri, digendong. Dan ini saya kadang-kadang lihat ikhwan kita yang sudah paham, ngaji, gitu paham, dia lakukan itu. Sebagian ada yang masih canggung, anaknya beker sampai nggak diangkat-angkat. Ya, padahal dia udah tahu ilmunya, tapi kadang canggung untuk mengamalkannya. Angkat anak daripada semasjid repot, nggak khusyuk sholatnya, ganggu orang dan seterusnya. Angkat anaknya. Asal jangan cup-cup aja, batal sholatnya. Mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu. Jadi jangan cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka beliau katakan dengan ilmu mengangkat sorban lebih ringan dibandingkan mengangkat Umamah. Beda huruf awal doang. Imamah sorban, Umamah cucu Nabi sallallahu alaihi. Paham maksudnya jemaah? Nah, itu. Ala kulli hal. Jadi diusahakan ya ketika kita salat itu apa? Juga ya ada sukunul jawarih.
Anggota badan kita juga tenang gitu, jangan nggak banyak gerak. Kalau memang nggak ada hajat, nggak ada keperluan, jangan gerak. Mencintai karena Allah SWT. Kecuali ada keperluan, hajat. Ada orang masuk masjid lupa kalau HP belum di silent misalnya. Tahu-taunya Indiaan dia. HP-nya sepanjang sholat. Musik India mungkin. Atau merek hete apalah. Naudzubillah. Ya. Ganggu orang semasjid mencintai. Kalau yang sudah paham dari hadis yang kita sampaikan tadi. Ya, bahkan Nabi mengatakan, Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah dua hitam dalam sholat. Binatang warna hitam dalam sholat. Al-hayyatu wal aqrab. Al-hayyata wal aqrab. Yaitu apa? Ular dan kalajengking. Disuruh bunuh oleh Nabi SAW. Bunuh ular dalam sholat sama kalajengking. Lumayan. Nabi pernah bunuh kalajengking dalam sholat. Keplak pakai sendal. Mencintai. Batal Nabi sholatnya itu. Enggak syafi'i dia. Gitu. Mencintai karena Allah SWT. Ya. Ya. Itu. Maka apa? Enggak masalah. Ya. Karena terkhusus kalajengking itu binatang fasik jemaah. Dia enggak peduli orang sholat, enggak sholat, dia celedut. Ya. Mau nabi bukan nabi tetap aja disengat gitu kan. Enggak ada dia bilang, oh ini nabi jangan disedut, jangan diceledut gitu. Oh ini bukan nabi diceledut, enggak peduli dia mau nabi. Makanya disuruh bunuh. Hatta dalam sholat bayangkan. Malah ajib sebagian orang makan kalajengking jamaah. Ya. Katanya crispy katanya ya, digoreng sampai kering crispy. Allah musta'an. Kemudian ikhwatal iman yang saya cintai karena Allah tabarak wa taala, berkata Hudzaifah ibn al-Yaman, ya, begitu juga semisalnya ya Sa'id ibn al-Musayyib, diriwayatkan juga dari Umar radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya mereka pernah melihat, terutama Sa'id ya ibn al-Musayyib ya, pernah melihat ada orang yang dalam sholatnya tuh main-mainin ya apa? Jenggot, dimain-mainin jenggotnya. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Dikomenin orang yang main-mainin jenggotnya tersebut dengan dikatakan lau khasha'a qalbu hadza lasakanat jawarihuhu. Kalau seandainya hati orang ini khusyuk, hatinya khusyuk dalam sholat, niscaya anggota badannya juga akan ikut apa? Khusyuk, tenang gitu. Tapi karena ya hatinya kemungkinan besar nggak khusyuk, makanya anggota badannya juga apa? Nggak bisa diem, jenggotnya digini-gini dalam sholat. Bahkan kadang ada yang lihat jam gitu. Ada nggak gitu? Apalagi orang-orang yang pakai imamah di Timur Tengah itu suka apalah gitu kan. Gimana mau khusyuk sholatnya? Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun riwayat ini jemaah di sisi sebagian ulama adalah dhaif. Seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan palsu malah. Tapi secara makna, Allah alam ya. Secara makna sahih ya jemaah ya. Kalau hati orang khusyuk, insya Allah anggota badannya juga akan ikut khusyuk. Tetapi kalau semua dimain-mainin dan seterusnya, na'udzubillah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua digerak-gerakin dan seterusnya. Itu mengindikasikan hatinya berarti juga enggak khusyuk. Maka berusahalah kita, anggota badan kita juga khusyuk, tenang. Ini akan sangat mendukung kita untuk bisa khusyuk. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz, apa sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita khusyuk dalam sholat? Di antaranya jangan banyak gerak. Kecuali yang hajah. Kecuali yang hajah karena kebutuhan. Seperti tadi, ada orang masuk masjid lupa silent HP-nya. Maka apa jemaah? Ketika berdering, ketika sedang sholat, daripada semasjid heboh, nggak khusyuk sholatnya, maka apa jemaah? Tinggal diambil HP-nya. Kemudian dia apa? Reject mungkin kalau itu panggilan mencintai. Tinggal dipencet aja tuh merahnya ibaratnya. Supaya nggak terganggu orang yang sholat. Ya. Kalau dia angkat baru batal gitu mencintai sunnah ta'ala. Ya. Taib barakallahu fikum. Jadi ya jangan sampai kita banyak bergerak di dalam sholat sehingga itu menghalangi kita untuk bisa khusyuk dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian ulama mengatakan banyak gerak tanpa ada hajat dalam sholat. Sebagian mengatakan itu mubtilatun lis shalah. Itu bisa membatalkan apa? Membatalkan sholat dan mencintai Subhanahu wa taala. Sebagian memberikan dhawabit ya. Bagaimana aturan dalam gerakan dalam sholat itu, gerak karena hajat dalam sholat itu ada batasannya menurut di sisi sebagian mereka. Sebagian berpendapat 3 harakat
3 gerakan berturut-turut. Lebih dari itu batal. Sebagian ya mencintai Subhanahu wa ta'ala. Sebagian lagi mengatakan, dan ini yang lebih dekat wallahu alam, bahwasanya gerakan ya yang batasan gerakan itu adalah gerakan yang kalau orang yang sholat melakukan gerakan tersebut, maka kalau ada orang yang tidak sedang sholat melihat dia, ya, maka apa jemaah? Maka orang yang sedang tidak sholat itu, orang yang sedang tidak sholat itu menyangka bahwasanya orang ini tidak sedang sholat. Jadi kalau dia udah geraknya itu seukuran apa jemaah? Kadar gerakannya itu sekiranya orang yang tidak sholat melihat dia, oh ini nggak lagi sholat. Berarti itu gerakannya sudah melebihi. Paham nggak maksudnya jemaah? Saya nggak bisa jelasin yang lebih. Jadi kalau ada orang yang sedang tidak sholat melihat orang yang sedang sholat. Kemudian orang yang tidak sholat ini mengatakan, oh dia nggak sholat itu. Saking banyaknya, padahal dia lagi sholat. Tapi saking banyaknya dia gerak, mencintai sunata, sampai orang yang tidak sedang sholat menyangka dia tidak sedang sholat. Paham nggak maksudnya? Mencintai sunata. Berarti udah kelewatan gerakannya. Bisa dikatakan sholatnya batal. Udah kebanyakan gerak berarti mencintai karena Allah SWT. Sama kasus sebagian ikhwan. Mungkin dia jadikan sebagian ikhwan, ada bahkan kadang 2 orang ikhwan sholat. Ikhwan pertama sutrohnya tiang. Ikhwan kedua sutrohnya ikhwan yang berdiri, paham? Ada ikhwan yang ketiga, ya itu sutrohnya ikhwan yang kedua, paham maksudnya? Begitu ikhwan dua-duanya pergi, masjid sutrohnya nggak ada lagi kan? 2 orang udah pergi kabur. Akhirnya jalan-jalan, tamasya dia jemaah. Ustaz Abdul Hakim suka nyinggung itu mah jalan-jalan namanya katanya. Sedih. Cintai Subhanahu wa ta'ala. Kebanyakan langkahnya kayak gitu. Ya, mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Itu pun masalah sutrah juga ada khilaf di antara ulama. Ya. Walaupun anak pribadi lebih condong mengambil pendapat sutrah itu wajib. Kalau saya tidak keliru, bukan karena saya bela-bela Ustadz kita, Ustadz Badru ya, Ustadz Badrus Salam dalam hal ini. Tapi saya tenang dengan pendapat itu. Kalau tidak salah beliau juga punya pendapat sutrah itu wajib. Hafidhahullah ta'ala. Karena jamaah kita sholat itu tidak sedang duduk di pinggir jalan, bebas dilewatin siapa aja. Kita sedang munajat kepada siapa? Kepada Allah. Terus antum biarin orang lewat semaunya dan seterusnya. Ya. Mencintai sunata. Ya. Bahkan kita disuruh kalau ada orang lewat disuruh apa? Halangi. Kalau dia ngeyel dia apain? Falyadfa'u. Disuruh untuk apa dia? Ya, maksudnya disuruh untuk falyuqatilhu, diserang gitu. Kalau dia ngeyel disuruh untuk diserang sampai segitu, bayangkan. Mencintai sunata. Ya. Tapi kasus yang banyak terjadi kadang-kadang kita ngalangin malah dijabat tangan kita jemaah. Dikiranya mau diajak salaman. Ya. Padahal kita ngalangi dia supaya tidak melewati orang yang sedang sholat. Dan ini berlaku antum sholat di tempat yang rame maupun dalam kendaraan sendiri di rumah. Antum sholat sunat di rumah sendiri. Nggak ada yang lewat pasti. Ya udah nggak usah pakai sutroh. Ya. Bisa saja jin yang lewat yang mencintai sunat. Ya. Nabi kita pernah ada dilewati depan sholatnya oleh jin. Pernah nggak? Sampai dicekik sama Nabi. Pernah nggak? Sampai berasa dingin liurnya. Pernah? Sampai Nabi ingin ngikat di tiang. Ya. Berarti yang sholat di depan antum bukan hanya manusia. Jin juga bisa lewat. Maka mau sholat sendiri, nggak sendiri. Apa jemaah? Usahakan pakai sutrah. Walaupun kita lapang dada dengan khilaf yang ada di antara ulama, apakah wajib atau tidak wajib, sekedar sunnah saja yang mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih bisa bikin kita untuk khusyuk juga jemaah. Ketika kita sholat sendiri, kita letakkan apa? Sutrah, ya. Sutrah mencintai Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan jarak antara kepala kita dengan sutrah dalam sebagian riwayat seperti seukuran mamarrasyah, maksudnya bisa dilewati oleh seekor kambing itu. Ya, jaraknya. Jangan nempel sama sutroh kepala kita. Yang mencintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Itu juga bisa mendukung kita untuk khusyuk. Kita tenang jadinya sholat. Karena kita nggak khawatir ada orang yang akan lewat di depan kita. Karena kalau kita pakai sutroh, insya Allah orang akan lewat di depan sutroh tersebut. Bukan di depan kita. Jelas ini? Kemudian ikhwatal iman. Yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, serendah-rendah derajat khusyuk, kata ahli ilmu adalah
kita mendatangkan rukun-rukun dan wajib-wajib sholat. Baik wajib yang berupa ucapan maupun yang sifatnya apa? Wajib yang berupa perbuatan. Mencintai Allah Ta'ala. Ya. Seperti yang wajib misalnya persis sebagian ahli ilmu, tasbih ketika ruku atau ketika sujud, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Itu kan sifatnya qauliyah ya, bukan fi'liyah. Ucapan mencintai. Kalau ada orang lupa misalnya wajib qauli sifatnya dalam sholat, ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau dia lupa maka ini bisa dikatakan orang ini kurang khusyuk. Bahkan bisa dikatakan dia tidak khusyuk ketika dia lupa mendatangkan wajib yang sifatnya qauli. Yaitu apa? Dia lupa bilang subhana rabbiyal a'la ketika sujud atau subhana rabbiyal azim ketika apa? Ketika ruku. Maka bisa dikatakan orang ini tidak khusyuk dia mencintai, atau dia enggak baca at-tahiyat, atau dia ya tidak baca at-tahiyat misalnya dalam salatnya, maka ini bisa jadi dikatakan orang yang tidak khusyuk di dalam salatnya. Coba lihat kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jemaah, subhanallah, kehusyuan beliau. Sampai beliau dalam hadis sahih Muslim, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyebutkan ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam ruku' beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. La ilaha illallah. Khusyuk apa yang seperti ini jemaah? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam rukuknya itu apa? Ya, khusyuk kepadamu ya Allah, maksudnya khusyuk kepadamu ya. Apa? Pendengaran beliau khusyuk kepadamu ya Allah. Dah, fokus benar. Wa basari, penglihatanku, wa mukhi, otakku, benakku, wa azmi, sampai tulang belulangnya Nabi khusyuk. Itu kan bagian dalam ibaratnya jemaah. Sampai wa azmi, bayangkan, saking khusyuknya Nabi, tulangnya aja khusyuk jemaah. Lah kita ya, mana cuma cintai sama. Tulangnya aja khusyuk. Wa azmi, azm itu artinya apa? Azmun, anak-anak santri, azmun apa itu? Tulang hati, azmun. Wa azmi, tulangku. Ya. Khasha'alaka ya, sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Sampai saraf beliau sallallahu alaihi wasallam pun ikut khusyuk. Ya. Saraf beliau, tulang belulang beliau itu ikut khusyuk jemaah. Ya Allah, ini tingkat apa ini? Dan itu yang dirasakan juga oleh sebagian rata-rata sahabat bahkan yang mencintai. Bahkan ada yang mereka yang disuruh jaga malam sama siapa waktu itu? Sama Ammar bin Yasir ya, sahabat siapa namanya itu. Pas sepan dia, giliran dia, itu dipanah oleh musuh yang mencintai. Ngocor darah. Dia nggak berasa itu panah nancap. Karena dia terbuai dalam sholat. Khusyuk apa itu? Ya. Sahabat tuh kalau sholat jemaah, siapa di kanan kirinya tuh nggak ngerti siapa. Oh Abu Fulan, nggak ngerti. Lah kita yang paling sono aja ketahuan siapa tuh Abu Fulan. Saking kurang khusyuk kita. Ya toh? Sebagian ulama terdahulu bertahun-tahun dia ngimamin. Ya. Di depannya ada apa? Di mimbarnya itu, di mihrab itu, di mimbar dia sholat di apa? Di mihrab. Ya, dia sholat itu ada apa? Ada kaligrafi gitu kan. Bertahun-tahun dia sholat nggak pernah dongak ke situ. Saking fokus kalau udah masuk mengimamin itu fokus. Ingat Allah Azza wa Jalla. Dari sebelum sholat saja udah khusyuk gimana dalam sholat. Sehingga nggak ngeh kalau di depannya ada kaligrafi. Ketika ditanya, wahai imam, gimana hukum kaligrafi di masjid gitu loh? Ya, di masjid ditempel. Ya, maka kata beliau, karyahu ba'dus salaf. Kaligrafi itu tidak disukai oleh sebagian salaf. Di masjid itu ditulis ayat-ayat Quran. Dibenci, tidak disukai oleh sebagian salaf. Ya. Maka apa jemaah cintai? Lah antum bertahun-tahun ngimamin kami, di depan antum ada kaligrafi, antum nggak pernah komen-komen. Kalau saya tahu saya komen, kata dia. Berarti selama ini dia nggak ngeh kalau di depan ada kaligrafi. Fokus. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau dengar adzan berkumandang jamaah, seolah-olah beliau apa? Tidak kenal keluarga beliau juga nggak kenal beliau. Udah berubah dah. Dia itu Zainal Abidin, salah satu di antara keturunan Ahlul Bait juga. Zainal Abidin. Itu apa jemaah? Kalau dia berwudu kayak orang habis sakit berbulan-bulan. Apa? Ya pucat, kuning.
Ya, ketika ditanya, kenapa sih kalau wudhu kayak gitu, kayak orang habis sakit berbulan-bulan, dia katakan, atadri man sa'aqifu baina yaday? Kamu tahu saya mau berdiri di hadapan siapa? Siapa maksudnya? Di hadapan Allah. Jadi sebelum sholat aja mereka udah, Masya Allah, udah kelihatan gimana dalam sholat, jemaah. Urwah bin Zubair yang harus diamputasi kakinya gara-gara apa, jemaah? Urwah bin Zubair ini cucunya Abu Bakar, ya, ponaannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika dia ke Syam, kena penyakit kusta, harus diamputasi kakinya sebelah. Ya, yang dia ketika diperlihatkan, setelah dipotong kakinya, kemudian diperlihatkan, ini kakimu. Maka dia katakan, aku ridha melepas kakiku ini sebelah. Dia bilang 40 tahun dia nggak pernah berjalan ke tempat maksiat. Bagaimana dengan kaki kita? Seingat saya 40 tahun, kalau nggak 30 tahun, nggak pernah jalan ke tempat maksiat. Itu, dia ridha. Dia masih bersyukur, Allah masih sisakan satu kaki dan anggota badan yang lain masih normal. Ya, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau ingin diamputasi, karena harus diamputasi, sebagian ketika ditawari khamr nggak mau. Ketika ditawari sejenis ya sesuatu yang bisa membuat dia hilang perasaan, ya nggak mau juga mencintai. Sebagian menyebutkan, ahli sejarah menyebutkan, dia minta apa, jemaah? Dibiarkan sholat, biarkan saya sholat. Nanti kalau saya udah masuk, ya maksud sudah larut dalam sholat saya, silahkan digergaji. Allah. Saking khusyuknya nggak berasa kakinya digergaji. Lah kita digigit apa sedikit atau kalau bisa teriak-teriak dah. Allahu Akbar. Subhanallah. Itu pendahulu kita, jemaah. Khusyuk mereka luar biasa. Sampai sebagian mereka saking khusyuknya dalam sholat, itu apa? Ketika sujud dikiranya oleh burung-burung, dikiranya batang kayu. Ditemplokin. Kita mana ada yang berani nemplok burung. Saking kurang khusyuk kita mencintai Allah. Allahu Akbar. Ya, itu. Ya. Jadi semua anggota badan beliau sallallahu alaihi wasallam khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla di dalam salatnya, dia mencintai karena Allah tabaraka wa taala. Kemudian termasuk dari khusyuk apa yang sudah kita sinyalir juga tadi, yaitu apa? Hendaknya tumakninah, dia mencintai berdasarkan hadis musii'is salah tadi, ya, disuruh ulang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang sifatnya khusyuk yang sifatnya menyempurnakan pahala salat, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau dia hilang, ya, yang sifatnya penyempurna ini hilang, ibaratnya salatnya sah dan tidak harus qadha, tapi dikhawatirkan nggak ada pahala, nggak ada khusyuk sama sekali, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, nggak ada khusyuk sama sekali. Jadi bisa jadi ada orang misalnya bersaf nih, ya, dua orang bersaf barengan di saf salat, ya, mencintai karena Allah taala, sama-sama rapi, mungkin gerakannya sama-sama sunnah, awal mulai takbiratul ihram sama, salamnya juga sama. Tapi apa, jemaah? Pahala berbeda. Itu tergantung apanya, jemaah? Kadar apanya? Kadar khusyukannya, dia mencintai SWT. Ya. Seberapa kadar dia hadir hatinya dalam sholat, tidak melancong hatinya kemana-mana, sebegitu juga kadar pahala yang akan dia dapatkan. Sesuai dengan kadar khusyuknya, dia mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, yang mencintai karena Allah tabaraka wa taala, lam yakun ba'da islamina wa ba'da an atabana Allah ya jalla wa ala illa 4 sinin. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya, tidaklah, ya, setelah kami Islam, ya, setelah Allah menegur kami dengan cara yang lembut gitu, ya, itu melainkan cuman 4 tahun jaraknya. Maksudnya apa? 4 tahun Allah Subhanahu wa taala menegur mereka gara-gara mereka enggak khusyuk dalam salat. Mencintai 4 tahun. Sampai Allah turunkan firman-Nya di Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang masanya bagi orang-orang beriman, ya, untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah. Salat itu mengingat Allah enggak? Iya. Aqimis sholata li dzikri. Kita salat untuk mengingat Allah, bukan ingat dunia. Sebagian orang enggak cukup dia ingat dunia di luar salat, dibawa pula dunianya ke dalam salat. Bahkan dalam mimpi juga mimpinya dunia. Allahu Akbar, mencintai SWT. Jadi berarti apa? 4 tahun Allah
menegur mereka dengan cara yang lembut. Kapan kalian khusyuk nih? Ya. Kok enggak khusyuk-khusyuk pada nih? Alam ya'ni lilladzina amanu. Belumkah datang masanya, waktunya bagi orang-orang beriman an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk hati-hati mereka. 4 tahun loh jemaah. Ya. Makanya yang namanya belajar khusyuk dalam sholat ini butuh proses, butuh belajar, melatih diri jemaah cintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita berusaha mendatangkan sebab-sebab yang bisa ya mendatangkan khusyuan di dalam sholat kita jemaah cintai. Jadi dari sini kita bisa ngambil satu pelajaran bahwa sebagaimana iman bisa bertambah dan bisa berkurang, begitu juga khusyuk dalam sholat kita bisa bertambah, bisa berkurang. Dia mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Abdul Wahid ibn Ziyad mengatakan, seorang tabi'in mengatakan, ajma'atil ulama ala annahu laisa lil 'abdi min salatihi illa ma'aqala minha. Telah sepakat para ahli ilmu bahwasanya tidak ada yang didapatkan oleh seorang hamba dari sholatnya tersebut kecuali apa yang dia berakal di dalamnya. Maksudnya apa? Khusyuk, hadir hatinya jemaah cintai. Seberapa kadar pahala yang akan kita dapatkan itu tergantung dengan kadar apa? Khusyuan kita di dalam sholat jemaah cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Masih panjang pembahasan tentang masalah hal ini jemaah cintai karena Allah Ta'ala, dan adapun sebab-sebab yang bisa mendukung kita untuk khusyuk sangat banyak sekali. Saya sebut singkat aja, cepat-cepat, belasan jemaah, tapi saya sebut beberapa saja yang singkat-singkat. Di antaranya dengan cara kita berdoa kepada Allah agar Allah merezekikan kita apa jemaah? Khusyuk. Banyak-banyak berdoa, ya Allah rezekikan hamba khusyuk. Hamba pengen merasakan khusyuk dalam sholat, ya Allah rezekikan khusyuk bagi hamba ya Allah dalam sholat. Gak mau sholatnya begini-gini terus ya Allah. Ya, sholat cuma berdiri badannya doang tapi hatinya kemana-mana, melancong kemana-mana, mencintai SWT. Minta sama Allah. Ya, dengan kemurahan Allah, insya Allah Allah akan karuniakan kalau kita berdoa. Dan ini ada dalil-dalilnya jemaah cintai, tapi nggak ada waktu untuk kita bahas. Di antaranya juga kita mengilmui agar mendorong kita untuk khusyuk dalam sholat kita adalah mengilmui bahwasanya sholatlah amal yang pertama kali nanti akan apa dihisab. Dan itu ada dalilnya semua, antum tahu ya, sebagian sudah tahu insya Allah Ta'ala. Di antara yang bisa mendukung kita untuk khusyuk juga apa? Dari awal jemaah. Dari kunci sholat, yaitu apa? Maksudnya dari kita sebelum sholat, yaitu apa? Wudu. Hendaknya dari wudu aja kita udah harus tenang. Jangan wudu aprak. Ada kan orang wudunya aprak-aprak. Ya, kayak wudunya bocah. Ya, yang belum tahu cara wudu gitu. Tenang, dari wudu kita harus tenang. Ana dulu punya teman dokter, Masya Allah, rahimahullah, meninggal. Itu dia ingetin kayak gitu, jangan cintai SWT. Kalau kita mau khusyuk dalam sholat, ya harus mulai khusyuk dari wudunya. Dan khusyuk dalam berwudu itu bagian dari isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Jangan cintai. Berusaha kita untuk menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu dalam artian bukan keran kita buka itu sempurna udah sampai enggak. Isbaghul wudu di antara makna yang inti adalah apa? Sesuai dengan sunnah dan tenang, urutan gitu ya. Ya. Kanan dulu, sesuai dengan sunnah-sunnah yang kita ketahui dalam berwudu, mencintai sunnah ta'ala. Ya, itu akan mendukung untuk kita bisa khusyuk juga di dalam sholat. Kemudian juga diusahakan kita sebagaimana Rasul mengajarkan, yaitu kita berusaha untuk letakkan 2 tangan kita di atas dada, jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga nyekik diri kayak gini kayak orang kedinginan, ya. Ya, jangan juga kayak orang nggak minat sholat di mana gitu. Ya. Seperti sebagian madhab gitu, ya. Mencintai harus di atas dada seperti ini. Itu akan membantu kita untuk khusyuk jam. Orang kalau dia naruh tangannya sembarangan, itu juga sangat mempengaruhi untuk dia tidak khusyuk jam. Ada orang gimana? Anda mau berdiri gak enak nih nyontoinnya cuma sebagian. Kalau kita letakkan di atas dada rapi kayak gitu, kan kelihatan sekali jam mencintai sunnah. Ya, itu mendukung untuk khusyuk mencintai sunnah. Baik, kemudian juga melihat ke tempat sujud. Ini sangat, saya ulangi lagi, sangat mendukung untuk kita apa? Coba antum praktek. Coba. Selalu menghadap ke tempat sujud. Ya. Ya. Itu sangat membantu untuk kita bisa khusyuk mencintai sunnah ta'ala. Kemudian juga apa? Ya, mengetahui ya bahwasanya sebagaimana saya jelaskan tadi, kadar pahala kita dari pahala sholat kita itu tergantung dari kadar khusyuk. Itu kita harus hadirkan selalu supaya termotivasi untuk berusaha khusyuk di dalam
salat kita aja mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mengetahui bahwasanya khusyuk itu adalah rohnya salat. Rohnya salat itu ya khusyuk aja mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga untuk membantu kita, yaitu kita berlindung kepada Allah dari syaitan, terutama ketika kita datang ya, gangguan-gangguan nih, nggak tenang, ya macam-macam kemana-mana, ya maka lakukan sunnah. Ta'udzubillah minasyaitonir rajim, sambil kita meludah ringan ke bawah sebelah kiri, jangan ke depan juga, jangan ke kanan, ntar antum dikamplang orang nanti kalau ke kanan, ya jangan juga ke depan, karena kita sedang munajat dengan Allah di hadapan kita, mencintai sunnah. Ke bawah sebelah kiri. Dan jarang kayaknya mempraktekkan ini, mencintai sunnah ta'ala, kecuali yang Allah rahmati ya, padahal dia udah tahu ilmunya gitu kan, mencintai sunnah ta'ala. Kemudian juga apa, yang bisa membantu kita adalah apa, jangan ngelihat hal-hal yang bisa menyibukkan kita dari sholat itu. Ngelihat ya, merek sarung orang, lihat kaligrafi atau ngelihat ya meriksa jempol orang, jempolnya orang kemana nih? Ya gimana? Ya fokus ke tempat sujud, dia mencintai. Jangan melihat hal-hal yang bisa. Sampai Nabi kita SAW pernah beliau suruh sobek gorden yang bergambar gitu kan, karena itu mengganggu sholat beliau SAW. Ya, mengganggu beliau SAW, mencintai sunnah ta'ala. Juga mengetahui bahwasanya sholat itu adalah silah, penyambung, penghubung antara seorang hamba dengan Allah. Ini kita lagi nyambung sama Allah ini. Terus kita kemana-mana ngayal. Antum menghadap presiden saja, fokus nggak? Menghadap presidennya fokus. Ini antum menghadap siapa? Antum menghadap raja, ibaratnya antum fokus. Bagaimana dengan raja di raja, Malikul Amlak? Harusnya lebih fokus, lebih khusyuk. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara yang bisa membantu kita, memikirkan, mentafakuri makna-makna ayat-ayat yang kita baca aja mencintai. Jangan selama ini kita sholat, nggak ngerti arti Fatihah. Kan ajib, bertahun-tahun kita sholat, Fatihah aja nggak ngerti artinya. Qul huwa aja nggak ngerti artinya. Inna ataina ayat surat langganan aja nggak ngerti artinya. Pahami artinya. Begitu juga zikir-zikir dalam sholat, mencintai sunnah ta'ala, itu pahami artinya. Begitu juga yang bisa mendukung kita untuk khusyuk, nginget mati dalam sholat. Karena memang Nabi kita nyuruh kita ingat mati dalam sholat. Ada dalilnya semua, jangan mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang bisa membantu kita untuk khusyuk, sesuai sholat kita dengan sunnah Nabi. Ngikutin sunnah dalam sholat, jangan mencintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan juga menghindari main-mainin pakaian, ya, dan seterusnya, anggota badan, dan seterusnya, macam-macamin lah, ya. Jangan sampai kita banyak gerak, intinya cintaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga menjaga ya nawafil, yaitu rawatib, qabliyah, ba'diyah, itu juga membantu kita untuk apa jemaah? Untuk khusyuk. Antum kalau qabliyah dulu kan udah mulai itu pemanasan, ibaratnya kayaknya pemanasan untuk bisa khusyuk nanti dari qabliyah saja udah mulai itu tenang, tentram. Begitu masuk fardunya nanti, Masya Allah, makin tenang lagi, khusyuk lagi. Maka berusahalah untuk kita. Dan juga ketika jalan dari masjid, jangan apa? Kayak dikejar maling. Apalagi imamnya sudah suhufi Ibrahim. Ya, pengen dapat bonus satu rakaat dengan dapatkan ruku. Akhirnya, gimana mau khusyuk? Ya, ya. Datangi dalam keadaan tenang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sifatnya buku banyak ya, kitab-kitab yang terkait tentang sifat sholat Nabi ya, banyak itu. Syekh bin Bas juga punya, seingat saya. Syekh Albani juga punya, yang paling viral sih kitab sholatnya Syekh Albani. Kalau sifatnya buku ya. Kalau yang sifatnya video ya, antum tinggal buka aja, banyak ustadz-ustadz sunnah kita yang mencontohkan sifat sholat Nabi. Ya, diterangkan setiap pergerakan tuh, setiap gerakan tuh diterangkan dengan dalil. Tadi saya sudah sampaikan, kalau nggak salah ustadz kita, Ustaz Badrussalam, Abu Yahya Badrussalam, ada itu videonya ya tentang sifat sholat Nabi. Tolong dibuka. Ini yang enggak tahu, yang nanya ibu-ibu kayaknya ini. Dibuka ininya, apa namanya? Videonya gitu kan, sifat sholat Nabi gitu. Sholat atau sholat sesuai dengan sunnah. Biasanya keluar itu. Mencintai karena Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan tadi yang saya sampaikan terakhir itu di antara trik-trik yang bisa membantu untuk kita bisa meraih khusyuk di dalam sholat. Mencintai sunnah ta'ala. Ya. Tolong dipelajari sekali lagi tentang sifat sholat Nabi. Karena Nabi menasihatkan kepada orang-orang yang mondok sama beliau, nyantren sama beliau, setelah beliau lihat muka-muka kangen sama keluarganya, maka Nabi katakan, irji'u ila ahlikum, pulang kalian ke keluarga kalian, ya, wa'allimuhum, didik mereka,
Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Salat kalian sebagaimana kalian melihat saya salat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Menunjukkan bahwa apa? Kita dituntut untuk belajar bagaimana kaifiat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya memang untuk salat qabliyah terutama perkaranya lebih ringan. Tetap saja kita walaupun salat sunnah itu dituntut untuk kita tetap berusaha untuk apa? Bisa khusyuk. Ya, hatta salat sunnahnya berusaha kita untuk khusyuk, dituntut kita untuk tetap bisa khusyuk hatta di dalam salat sunnah. Karena kaidahnya berkata ya ibarat secara umum majaza fil fardhi jaza fil nafli. Dalam artian apa yang berlaku di dalam yang fardu itu juga berlaku dalam yang sunnah. Seperti kita luaskan pembahasannya masalah sujud sahwi misalnya. Kalau sujud sahwi berlaku dalam yang fardu, sujud sahwi juga berlaku dalam yang sifatnya sunnah, salat sunnah yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi untuk salat rawatib ini kondisinya urusannya lebih ringan ya dibandingkan salat fardu. Sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja untuk qabliyah subuh misalnya, beliau pernah ya dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, sampai ibunda kita ya penasaran, ini Nabi aqara bi Fatihati bi ummil kitab amla, maksudnya kama qalat, bahwasanya apa? Ini Rasulullah qabliyah subuh baca Fatihah apa enggak sih? Karena saking apa? Ringkasnya dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ringkas bukan berarti tidak bisa khusyuk. Dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirkan di antara penolong kita, pembantu kita untuk bisa khusyuk tadi yang kita sebutkan gitu. Walaupun salatnya kita usahakan ringkas. Hanya baca Fatihah doang misalnya. Cukup enggak? Qabliyah misalnya, kita enggak pakai surat, hanya Fatihahnya doang, terus langsung ruku. Cukup enggak? Cukup, enggak apa-apa. Hatta di salat fardu pun sebenarnya enggak masalah. Makanya di antara nama-nama Al-Fatihah itu adalah Al-Kafiyah, yang mencukupi. Sehingga kalau orang baca Fatihah tok sudah sah salatnya. Enggak pakai surat sudah sah salatnya, mencintai. Tapi untuk lebih sempurna lagi pahalanya, lebih sesuai dengan sunnah, betapa baiknya kita baca apa? Baca surat juga, jangan mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau ketakut ketinggalan sholat fardunya, kasusnya di sini kita takut ketinggalan sholat fardu, ya maka dilihat. Kalau mungkin kita baru masuk di rakaat pertama, qomat misalnya, ya toh? Rakaat pertama maksudnya kita baru di rakaat pertama misalnya, udah qomat. Dan kita yakin ini kalau seandainya kita terusin sholat kita sampai selesai, ini kita bisa terlambat ini, nggak dapat keutamaan takbiratul ihram sama imam dan seterusnya gitu kan. Maka di waktu itu ya, idza uqimatis shalah fala salata illal mafruḍah, ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apabila sudah iqamatkan salat, ditegakkan salat, udah iqamah, maka enggak ada salat kecuali salat fardu. Maka kita putuskan. Salat sunnah itu urusannya lebih ringan jemaah. Boleh kita putuskan, ya. Sampai antum lagi salat sunnah misalnya, ya, bejo kata anak ibu antum manggil misalnya. Datengin panggilan mak wajib apa enggak? Wajib tidak? Wajib. Salat sunat. Apabila bergesekan antara wajib dengan sunnah, kita dahulukan yang wajib mencintai sunnah. Nah, kasusnya kalau takut ketinggalan tadi, ya dilihat kondisinya. Kalau misalnya kita sudah masuk di rakaat kedua, dan insya Allah sampai dia selesai qomat, kita sudah hampir selesai, sudah mau selesai tahiyat gitu kan, maka di waktu itu nggak masalah untuk kita selesaikan. Tapi kalau baru awal-awal mulai, gitu, udah qomat takut ketinggalan, ya usahakan dibatalkan sholat sunnahnya aja, mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah habis waktu ya? Oh, ya waktunya lewat 4 menit. Barakallahu fiikum. Mohon maaf, lain kali insya Allah. Yang pertanyaan yang banyak ini tolong disodorkan ke Ustadz kita, Ustadz Badru dan yang lainnya. Hafidhahumullah Ta'ala. Jangan terlalu banyak sodorkan pertanyaan ke saya takut ya. Ya barakallahu fiikum. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar, kata Umar bin Khattab. Orang yang paling pede berfatwa di antara kalian adalah orang yang paling pede terhadap nerakanya Allah Azza wa Jalla. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.